Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gilang Joana Adhikara. Saya adalah dosen Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi unsur pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen. Yang akan saya tampilkan pada video pembelajaran kali ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah jurnalistik dengan kode mata kuliah IKM 60329. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan akan diajarkan pada semester genap. Tidak ada persyarat pada mata kuliah ini dan penyampaiannya akan menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah jurnalistik merupakan mata kuliah yang akan membekali mahasiswa dengan berbagai macam pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip etika dan praktik jurnalistik modern. Fokusnya ada pada penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan berdampak. Di mata kuliah ini adalah mata kuliah yang disusun dengan pendekatan outcome based, sehingga akan banyak menekankan pada keterampilan mahasiswa dalam melakukan analisis dan studi kasus dan menghasilkan luaran yang relevan. Sebagai detail capaian pembelajaran mata kuliah, maka akan ada 4 CPMK pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep dasar dalam kajian jurnalistik. CPMK kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi fenomena jurnalistik berdasarkan teori-teori yang relevan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengenali dan menganalisis kualitas jurnalistik di platform media cetak, online, dan media penyiaran. CPMK keempat, mahasiswa mampu membuat berita berkualitas sesuai dengan kaidah jurnalistik. Sebagai mata kuliah dengan pendekatan outcome based, maka komponen penilaian pada mata kuliah ini akan banyak menitik beratkan pada studi kasus. Dengan komposisi 50% ada pada studi kasus dan sisanya ada pada tugas, UTS, UAS, kuis, dan kehadiran. Untuk membuat mata kuliah ini dapat diikuti dengan baik oleh mahasiswa, maka mata kuliah ini dibagi ke dalam 2 tahap. Ada 16 pertemuan dalam mata kuliah ini. 7 pertemuan awal adalah teori-teori fundamental yang nanti akan memberikan berbagai macam fokus pada dasar-dasar teoritis dan etika jurnalistik, termasuk hakikat, sejarah, aliran, ideologi, teori framing, elemen jurnalistik, hingga kode etik. Fundamental ini akan menjadi hal yang harus disampaikan pada masyarakat sebelum akan beranjak pada tahap kedua. Di akhir tahap pertama akan ada ujian tengah semester dengan komposisi nilai 15% yang akan mengakses keterampilan mahasiswa. Pada paruh kedua akan transisi dari teori ke praktik. Pada bagian ini, materi seperti teori gatekeeping dan objektivitas jurnalis akan disampaikan, termasuk akan menantang mahasiswa untuk menciptakan sebuah karya jurnalistik yang berkualitas. Di akhir paruh kedua akan ada UAS yang akan dilakukan pada pertemuan ke-16. Kegiatan perkuliahan pada mata kuliah ini secara umum menggabungkan berbagai macam metode, termasuk metode ceramah, diskusi, kuis, tugas, dan studi kasus. Semuanya dirancang secara berhubungan dari awal sampai akhir sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Sebagai detail, pada pertemuan pertama di pekan pertama akan membahas tentang hakikat, fungsi, dan peran jurnalistik dalam masyarakat demokratis. Jenis jurnalistik dan kontrak perkuliahan juga akan disampaikan pada tahap ini. Kontrak perkuliahan jadi hal yang penting disampaikan pada pekan pertama sehingga mahasiswa memahami apa yang diharapkan dapat mereka lakukan sampai pada akhir pertemuan mata kuliah ini. Kemudian akan ada pembahasan tentang sejarah dan perkembangan jurnalisme, diikuti dengan aliran-aliran jurnalistik dan teori agenda setting dan cultivation. Pertemuan keempat akan ada materi tentang ideologi media dan pengaruhnya dalam pemberitaan. Konsep gatekeeping teori juga akan disampaikan pada pekan ini. Pada pekan kelima, teori framing media dan pengaruhnya terhadap konstruksi realitas akan disampaikan. Materi ini akan dilanjutkan pada pertemuan ke-6 melalui 10 elemen jurnalisme yang dikemukakan oleh Bill Koval dan Tom Rosenstiel. Termasuk di dalamnya akan membahas tentang konsep objektivitas, akurasi, dan keadilan dalam jurnalisme. Pertemuan ke-7 akan ada pembahasan tentang kode etik jurnalistik, termasuk versi-versi yang beredar, serta isu-isu pelanggaran etika, hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, permasalahan privasi, dan plagiarisme dalam dunia jurnalistik. Pertemuan ke-8 akan ada ujian tengah semester. Di sini akan dilakukan evaluasi terkait dengan pemahaman konseptual dan analitis dari masing-masing mahasiswa. Paruh kedua dimulai pada pekan ke-9 dengan teknik pengumpulan data lanjut, meliputi kemampuan untuk melakukan wawancara mendalam, riset dokumentasi, riset data online, dan verifikasi data yang secara komprehensif. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi tentang jurnalisme data, bagaimana pengantar menyusun sumber data terbuka, menarasikan data, dan memvisualisasi data. Lalu ada jurnalisme investigasi yang akan memberikan pemahaman tentang teknik-teknik pengintaian, wawancara rahasia, analisis dokumen untuk menghasilkan karya jurnalistik yang bersifat investigatif.
Pertemuan ke-12 akan ada teknik penulisan berita lebih lanjut berkaitan dengan straight news, feature, artikel opini, analisis, dan depth reporting. Kemudian pada pertemuan selanjutnya akan ada jurnalisme multimedia dan media sosial. Di sini peran gambar, video, audio, etika penggunaan medsos untuk jurnalis disampaikan secara mendalam. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah pengkajian tentang hukum pers, undang-undang pers, hak tolak, hak jawab, hak koreksi, dan perlindungan hukum jurnalis, termasuk bagaimana sengketa pers diselesaikan. Pada pertemuan ke-15, mahasiswa akan kami ajak untuk menciptakan sebuah karya jurnalistik. Di sini, proyek akhir jurnalistik dilakukan meliputi perencanaan, pengumpulan data, produksi konten, hingga menghasilkan konten itu ke dalam berbagai macam bentuk, baik dalam bentuk video jurnalistik maupun dalam bentuk tertulis. Pertemuan terakhir adalah presentasi proyek akhir sekaligus sebagai dasar untuk melakukan ujian akhir semester. Untuk referensi yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan buku-buku Handbook of Journalism Studies. Salah satunya adalah yang ditulis oleh Jorgensen dan Hanitz, terbitan 2020 melalui buku The Handbook of Journalism Studies Second Edition. Kemudian juga ada buku-buku lain seperti yang ditulis oleh Agarwal dan Gupta tentang Handbook of Journalism and Mass Communication, dan ada juga dari dalam negeri seperti yang ditulis oleh Ana Nadia Abrar, Environmental Journalist Indonesia. Kemudian ada buku karya Lewi Iswara, Jurnalisme Dasar, penerbit buku Kompas, dan Jurnalistik, Literary Journalism karya Hikmat. Selain buku-buku referensi, mata kuliah ini juga banyak menggunakan artikel-artikel jurnal, termasuk yang saya tulis sendiri sebagai bidang kepakaran saya. Artikel jurnal ini akan terus diupdate secara berkala seiring dengan isu dan fenomena yang terjadi pada selama perkuliahan ini. Demikian pemaparan saya mengenai video pembelajaran yang akan saya sampaikan. Video pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti adalah pada pertemuan keempat yang membahas tentang ideologi media dan pengaruhnya dalam pemberitaan. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Senang sekali bisa bertemu lagi di mata kuliah jurnalistik. Kita sudah sampai pada pertemuan keempat. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas nanti bagaimana ideologi media ini akan bisa berpengaruh terhadap pemberitaan. Sebelumnya kita rekap dulu ya. Di pertemuan lalu kita sudah bahas tentang sejarah jurnalistik, sejarah berita, sejarah media. Kita juga sudah bahas tentang teori motivasi dan teori-teori agenda setting. Nah, di pertemuan yang lalu juga saya memberikan sedikit pertanyaan buat memantik, yaitu ini pertanyaannya, yaitu mengapa berita yang sama bisa ditampilkan secara berbeda di setiap kantor berita. Sebelum nanti dijawab, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Nah, mengapa berita yang sama bisa ditampilkan secara berbeda di setiap kantor berita? Ada yang punya gagasan? Baik, silakan, Sarah. Kalau yang saya ketahui ya Mas, kalau setiap wartawan itu kan memiliki sudut pandang, pengalaman, terus juga nilai-nilai pribadi itu yang berbeda. Nah, dari hal tersebut itu kayak menurut saya tuh bisa mempengaruhi bagaimana mereka tuh memilih angle dalam beritanya, terus memilih narasumbernya, terus juga menyusun narasinya. Dan dari yang saya sebutin tadi itu, misalnya ada wartawan yang lebih sensitif terhadap isu HAM. Nah, itu bisa menyoroti sisi kemanusiaannya gitu Mas. Nah, dari situ peristiwa tersebut tuh bisa menjadi wartawan itu beda-beda. Nah, terus ada juga sementara tuh ada yang wartawan lebih fokusnya tuh pada aspek hukum dan ekonomi. Mungkin seperti itu Mas. Oke, selain wartawan kira-kira ada faktor apa lagi Sarah yang bisa kamu kalau yang aku tahu mungkin ada dari faktor eksternal ya Mas ya. Kalau dari faktor eksternal sendiri tuh kayak misalnya seperti konteks sosial politik gitu. Kalau misalnya sosial, politik, dan budaya itu ikut membentuk cara berita yang disampaikannya. Kayak lingkungan sosial tempat media berada bisa mempengaruhi narasi yang dipilih kayak agar berita yang mereka buat itu terasa relevan dan diterima oleh masyarakat yang menjadi targetnya. Jadi beda-beda gitu Mas. Oke, terima kasih Mas dulu buat Sarah. Jawabannya menarik ya. Jadi ada beberapa faktor, ada faktor individual, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Dan itu yang memang terjadi. Jadi kalau kita bicara sebuah industri media massa, tidak pernah ada satu faktor yang benar-benar berpengaruh. Ada banyak sekali faktor yang saling berkelindan untuk kemudian menciptakan sebuah efek terhadap bagaimana media massa mempresentasikan berita kepada khalayaknya. Kalau dari kata Sarah,
ada faktor individu gitu ya, pengaruh preferensi individunya, apa yang diinginkan oleh individu, pandangan ideologi personalnya. Eksternal juga ada gitu, dari medianya sendiri, dari pemiliknya, dari pengiklan dan sebagainya. Nah, hal semacam ini memang menjadi sebuah hal yang wajar gitu. Jadi kalau kita bicara jurnalistik, media massa pasti memiliki ideologi masing-masing. Dan ideologi itu memang membuat media jadi tidak pernah bisa netral. Pasti akan ada bias. Bias itu apa sih? Bias itu berarti akan ada pergeseran pandangan. Itu yang kemudian menjelaskan kenapa satu fenomena yang sama bisa diberitakan secara berbeda oleh media massa yang berbeda. Nah, sebenarnya ketidaknetralan ini bisa kita identifikasi dalam berbagai macam cara. Kalau di layar terlihat, misalkan kita bisa lihat dari urutan narasumbernya. Siapa sih narasumber yang dipilih? Kenapa sih kok yang itu? Nah, ini biasanya ada urusannya dengan ideologi media juga. Kenapa sih kok media massa ini suka banget pakai narasumber yang itu aja? Kenapa media massa yang lain tidak pernah pakai narasumber yang ini? Itu juga ada reason, termasuk siapa yang mau ditampilkan lebih dahulu, siapa di belakang, dan seterusnya. Yang kedua pemilihan tema, tema-temanya beda ya. Misalkan ada tema yang mungkin bagi satu media massa dirasa ini tidak sesuai dengan ideologi kita. Media kita ini media yang target pembacanya, target audiensnya adalah yang tinggi gitu, sosial ekonomi statusnya tinggi. Maka mungkin berita yang lebih receh tidak akan mereka angkat di sini. Ada juga media memang target demografiknya yang lebih rendah, maka otomatis mereka akan mencari berita yang lebih sederhana, misalkan tentang kriminal, pelanggaran hukum yang kecil-kecil dan sebagainya. Kemudian ruang berbicara bagi pihak terlibat juga berpengaruh. Ada media yang kemudian memberikan ruang lebih pada kelompok-kelompok tertentu. Biasanya kalau kita lihat ada media partisan gitu ya, media yang kemudian ini dekat banget dengan salah satu partai. Nah, partai ini akan mendapatkan porsi di sana dibandingkan dengan partai yang lain. Sedangkan yang lain adalah penentuan kepentingan berita. Jadi seberapa penting sih berita ini? Nah, ini tergantung juga pada redaksinya. Mereka mau menyoroti yang seperti apa. Makanya kemarin kita bahas sudah ada pada media setting gitu ya. Apa yang dipandang oleh media penting yang ingin disampaikan kepada khalayak. Sebenarnya pada taraf yang wajar bias ini oke. Cuma yang jadi masalah adalah ketika bias ini terlalu melebar. Ada contoh kasus yang menarik kalau kita lihat di Amerika Serikat ya konteksnya ya. Amerika Serikat punya banyak sekali media massa dan mereka punya ideologi yang berbeda-beda. Ternyata dalam penelitian ini, dalam media bias chart, itu terpetakan bahwa perbedaan ideologi ini membuat mereka memiliki haluan yang berbeda dalam mempresentasikan informasi. Ada yang sangat kiri sekali, sangat liberalistik misalkan, sangat berpandangan sesuatu yang sifatnya harus berubah gitu. Ada juga yang konservatif sekali, yang sangat sayap kanan. Nah, petanya semacam ini. Jadi kalau kita lihat kompleks ya, tumpuk-tumpuk. Mulai dari yang sangat partisan sekali di sayap kiri sampai dengan partisan sekali di sayap kanan. Sebagai konteks, di Amerika Serikat ada dua partai besar yang saling bertempur gitu ya. Ada Republikan dan ada Partai Demokratik. Masing-masing punya kubunya gitu. Nah, maka dari itu media-media juga memiliki preferensi, mereka mau mengarah kemana. Biasanya media yang sangat kiri, mereka akan memberikan agenda-agenda yang lebih banyak pada pandangan kiri-kiri. Yang misalkan lebih progresif gitu ya, lebih berani untuk menyuarakan sesuatu yang hal-hal baru yang mungkin agak kontroversial, LGBT misalnya, ya di sana. Kemudian yang kanan mereka sangat konservatif, mereka menjaga sesuatu yang sifatnya sudah stabil, makanya istilahnya konserv gitu ya, konserv sebagai bagian dari upaya pelestarian stabilitas. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Belum ada datanya semacam ini. Jadi misalkan teman-teman nanti mau bikin skripsi tentang pemetaan media bias di Indonesia, saya rasa akan jadi sebuah topik yang menarik. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa follow up lebih lanjut gitu ya, kira-kira akan seperti apa. Nah, secara teori kemudian ada berbagai macam hal yang membuat bagaimana sebuah informasi itu mulai bias. Kalau kita lihat dari bagian yang model yang dikemukakan oleh Hamburg, Brunei dan Deep ini, kita lihat bahwa ternyata proses produksi berita ada di bagian yang tengah. Mulai dari informasinya apa, kemudian bagaimana proses pengumpulan berita, bagaimana penulisan berita, editing sampai dengan jenis sebuah berita dan sampai pada persepsi di masyarakat, itu tidak pernah bebas dari pengaruh eksternal. Di bagian atas kita lihat ada berbagai macam sesuatu hal yang berpengaruh. Ada political interest reputation dan ada business interest reputation. Jadi ada reputasi politis, ada reputasi bisnis. Itu sebabnya kalau kita bicara kajian media, salah satu kajian yang populer adalah ekonomi politik media.
Gitu. Jadi emang bagian ekonomi dan politik ini pasti akan berpengaruh pada bagaimana media massa bekerja. Apa saja secara detail ada political view, pandangan politik. Siapa yang lebih dekat ke partai yang mana? Ada ideological view, pandangan ideologis. Ini lebih suka dengan pandangan ideologi seperti apa misalnya. Target audience juga berpengaruh. Kalau media massa ini targetnya ke remaja, kita akan menemukan berita dengan pendekatan yang lebih populer. Bahasanya tidak kaku, pembawanya lebih santai dan sebagainya. Tapi kalau target demografinya adalah yang lebih senior, maka kita akan mendapatkan berita yang lebih kaku. Kalau kita lihat contoh Indonesia, perhatikan bagaimana TVRI menyajikan berita. Sangat textbook pembawaan berita. Badan tegak, tidak boleh banyak bercanda, benar-benar bahasa suaranya juga harus berat, kemudian intonasinya harus tegas, yang itu kemudian menciptakan sebuah karisma yang keras. Tapi kalau kita lihat misalkan bagaimana sekarang berita muncul di Instagram yang targetnya adalah peserta yang audiens lebih muda, maka pembawanya bisa lebih santai. Beberapa media misalkan seperti Volkatif itu kan sangat anak muda sekali gitu, apa yang mereka sampaikan sangat fun gitu. Buat kita itu menyenangkan. Dan tapi mungkin buat para yang lebih tua tidak akan terlalu cocok. Owner, pemilik pasti akan punya wewenang untuk menentukan medianya mau kemana. Ya kalau kita lihat TV One atau TV, ownernya beda gitu ya. Cara mereka melihat dia juga akan berbeda. Pengiklan yang kemudian juga berpengaruh dan ada dari government. Jadi pengiklan ini dari sisi bisnisnya. Dari mana uang itu akan datang. Kira-kira berita apa sih yang paling banyak mendatangkan uang dan cuan bagi media tersebut. Atau ada nggak kebijakan yang harus mereka ikuti supaya ini bisa terjadi. Nah itu semua akan berpengaruh. Jadi kemudian berita yang muncul dari sebuah informasi yang sama makanya distribusi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Boleh. Ya. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke sesi diskusi. Nah, silakan teman-teman nanti akan berdiskusi dengan teman-teman di barisnya masing-masing. Pertanyaannya adalah ini. Pasti ada yang udah pernah lihat ya tayangan ini ya. Metro TV mengeluarkan sebuah tayangan informasi berita dengan gaya yang menarik. Nama beritanya, nama tayangannya adalah Midnight Live. Pembawa acaranya dia menampilkan dengan gaya stand up comedy yang kemudian itu sempat viral beberapa kali. Bahkan beberapa sudah mulai mencoba meniru gaya ini. Nah, menurut kelompok Anda, mengapa Metro TV mengeluarkan tayangan jurnalistik dengan pendekatan humor yang menarik? Saya akan berikan waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi dengan row-nya masing-masing. Setelah itu nanti bisa perwakilan dari masing-masing row untuk menceritakan hasil pembahasannya. Waktunya kita mulai dari sekarang. Silakan. Kalau nanti dia mau membahas apa? Buat skripsi. Gimana ada kelompok ini? Aman? Oke, aman ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. 15 menit sudah berlalu. Satu-satu kita akan mulai dari kelompok pertama, 2, 3 dan seterusnya. Nah sekarang dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Diwakili siapa? Indah ya. Oke, silakan Indah. Saya perwakilan dari kelompok 3 menjawab pertanyaan menurut Anda mengapa Metro TV mengeluarkan tayangan jurnalistik dengan pendekatan humor Midnight Live. Karena Metro TV menghadirkan Midnight Live dengan pendekatan humor untuk menarik demografi muda yang aktif di media sosial serta menyampaikan isu-isu politik lebih sederhana dan ringan, dan juga menyesuaikan gaya penyampaian agar lebih mudah diterima oleh audiens yang mungkin tadi sudah disampaikan sama Mas Gilang, target audiensnya lebih muda dan lebih aktif lagi, dan mungkin menyasar ke media sosial, platform media sosial yang lebih sering digunakan dan dibagikan oleh audiens lebih mudah lagi menyampaikan informasi. Menurutmu berhasil nggak strategi itu? Berhasil sih Mas, dan banyak audiens yang menerima dan lebih menyimak informasinya. Oke, terima kasih Indah. Tos dulu buat kelompok 3. Nah, setelah sudah menyampaikan pendapatnya ya, jadi saya rasa kita dapat banyak insights.
Dan saya rasa memang ini hal yang benar-benar menarik gitu. Bagaimana jurnalistik saat ini tidak hanya disampaikan dengan cara yang formal, dengan cara yang konservatif. Ada banyak cara untuk menyampaikan. Dan ternyata memang ini bisa diterima oleh audiensnya, terutama dari kalangan muda gitu kan, di media sosial viral. Semua membahas, semua bahkan kalau saya dengar ini sampai dia anggap sebagai stand up komedian, padahal bukan gitu ya. Dia sebenarnya adalah presenter berita profesional, wartawan gitu. Tapi malah lebih terkenal sebagai stand up komedian. Ya, itu adalah sebuah fenomena yang saya rasa menggambarkan gitu ya, bagaimana bias itu bisa muncul, bahwa ternyata informasi yang menarik itu bisa jadi dengan cara beragam, dan penerimaan dari audiens juga bisa berbeda-beda tergantung bagaimana mereka mempersepsikan informasi itu. Karena yang kontra dengan gaya semacam ini banyak juga gitu. Banyak merasa wah ini nyerang pemerintah terus gitu ya dengan semuanya yang mereka pakai. Ya tapi itu bagian dari bias. Kalau mereka nggak suka, ada kok opsi media lain yang menyajikan mungkin sudut pandang yang berbeda. Baik, mungkin itu saja teman-teman untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, ini adalah tata resensinya. Silakan teman-teman scan atau teman-teman masukkan di sistem kalian. Pastikan kalian sudah terdaftar di sana sehingga nanti kehadiran akan masuk, karena kehadiran juga akan diberi dari penilaian dari 3. Baik, begitu kalau semua sudah melakukan resensi, kita akhiri dengan berdoa dulu menurut agama dari masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Saya bertemu minggu depan kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana teori-teori dalam seleksi berita itu akan berpengaruh terhadap berita yang muncul, dan bagaimana dari sekian banyak informasi kita bisa gali lebih detail. Saya akhiri sampai di sini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.